Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Menteri Luar Negeri kita Ibu Retno Marsudi diketahui baru saja menjalani kunjungan kerja ke Istanbul untuk menghadiri agenda KTT D8 yang khusus membahas terkait krisis Gaza. Di sini teman-teman saya jelaskan dulu, D8 ini adalah sebuah grup yang dibentuk oleh Indonesia dan juga Turki yang di sini beranggotakan antara lain adalah Indonesia, Turki, Malaysia, Mesir, Pakistan, Bangladesh dan juga Nigeria. Kalau misalnya di barat itu ada yang namanya G7 ya, yang dianggotai oleh Amerika, Uni Eropa, Inggris, Jerman, Prancis dan negara-negara barat. Nah, di sini kita pun punya yang namanya D8 yang adalah tandingan dari G7. Di sini khusus teman-teman, agenda pertamanya itu adalah membahas terkait krisis Gaza. Dan hari ini kita bakal juga sama-sama menyimak pernyataan langsung dan juga pernyataan lengkap ya yang akan disampaikan oleh Menlu Retno, Ibu Retno terkait hasil pertemuan D8 di Istanbul, Turki. Oke teman-teman, untuk yang pertama, mending kita simak dulu saja langsung ini keterangan atau press briefing dari kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi ke Istanbul pada tanggal 9 Juni 2024. Ayo teman-teman kita simak dulu bersama-sama. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya baru saja menghadiri pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri negara-negara Developing Aid atau D8 atau D8 yang khusus membahas mengenai perkembangan situasi di Gaza. Anggota D8 adalah Indonesia, Turki, Malaysia, Mesir, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria. D8 didirikan untuk memajukan perdagangan, peran dan postur di forum internasional serta kesejahteraan masyarakat. Semua negara anggota D8 juga merupakan anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Pertemuan luar biasa D8 ini didasari pemikiran bahwa D8 harus memperkuat kerja OKI untuk Palestina di tengah situasi kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza. Negara-negara anggota D8 tidak dapat duduk tenang dan rileks melihat genosida terus terjadi di Gaza. Pertemuan berlangsung dengan sangat terbuka dan saya sampaikan beberapa hal. Pertama, saya tekankan pentingnya kesatuan di antara negara-negara anggota D8. Kesatuan ini sangat penting artinya agar kerja D8 untuk membantu Palestina dapat menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Kedua, perdamaian abadi tentunya merupakan tujuan utama dan tujuan jangka panjang. Perdamaian tidak akan dapat terwujud jika tidak terjadi gencatan senjata. Disinilah kembali isu gencatan senjata permanen ditekankan oleh semuanya, termasuk Indonesia. Indonesia dari sejak awal terus menyerukan pentingnya gencatan senjata permanen secara konsisten. Ketiga, sebelum tercapainya gencatan senjata, terdapat beberapa hal yang harus terus dilakukan untuk membantu Palestina. Nomor satu, negara D8 harus terus menggunakan pengaruh agar lebih banyak negara yang mengakui Palestina. Saya sampaikan akhir Mei lalu, saya berada di Eropa, bertemu antara lain dengan Menlu Norwegia, Spanyol, dan Irlandia, membahas mengenai masalah pentingnya pengakuan terhadap Palestina. Juni ini, saya akan lakukan beberapa pertemuan dengan negara-negara Eropa untuk tujuan yang sama. Nomor dua, kita harus terus berupaya mendorong agar Palestina dapat menjadi anggota penuh PBB. Ini bukan jalan yang mudah, tetapi kita harus terus berupaya. D8 harus menjadi driving force bagi upaya ini. Nomor 3, negara D8 harus terus menyuarakan pentingnya kelancaran bantuan atau unhindered humanitarian assistance dan mendukung kerja UNRWA. Saya sampaikan Indonesia sudah beberapa kali meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA. Indonesia juga terus memberikan bantuan kemanusiaan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Tentunya bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing negara anggota. Yang penting adalah spirit solidaritas kita.
Rekan-rekan media yang saya hormati, di sela-sela pertemuan D8 saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Pakistan, membahas mengenai peningkatan hubungan bilateral kedua negara yang akan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik tahun depan, serta upaya bersama yang dapat dilakukan untuk mendukung Palestina dan Afghanistan, khususnya dalam konteks pemenuhan hak akses pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Selain itu, saya bertemu juga dengan Acting Menlu Iran. Saya kembali sampaikan duka cita atas wafatnya Presiden dan Menlu Iran belum lama ini. Kita juga melakukan tukar pandangan mengenai prospek rencana perdamaian Palestina. Setelah pertemuan luar biasa D8, semua Menteri Luar Negeri D8 melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Turki Erdogan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Erdogan kembali menekankan mengenai pentingnya persatuan D8 dalam penyelesaian situasi di Palestina. Rekan-rekan media yang saya hormati, demikian hasil kunjungan saya selama di Istanbul, Turki. Besok saya akan menuju Oslo, Norwegia untuk menghadiri Oslo Forum. Terima kasih. Ya teman-teman, sebelumnya kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ibu Retno, Menteri Luar Negeri kita yang tidak pernah lelah dalam diplomasinya, kemanapun dirinya melangkah, kemanapun forum itu, dimanapun negaranya, selalu menyuarakan terkait hak-hak rakyat Palestina, terkait kemerdekaan bangsa Palestina, dan juga penderitaan bangsa Palestina. Barusan kita telah menyimak berbagai pernyataan dari berbagai hasil pertemuan D8 di Istanbul. Salah satunya adalah terkait pentingnya persatuan organisasi anggota-anggota D8 untuk mendukung Palestina dan juga menggunakan semua pengaruhnya untuk segera membantu rakyat Palestina. Selanjutnya terkait membahas juga gencatan senjata, teman-teman. Ada juga di sini teman-teman, Ibu Retno menjelaskan juga kunjungan kerja selanjutnya yang akan berangkat ke Norwegia untuk menghadiri Norwegia Forum. Jadi setelah dari Istanbul, Bu Retno enggak balik dulu ke Indonesia, tapi langsung melanjutkan diplomasi politiknya, diplomasinya ke negara-negara Eropa. Walaupun teman-teman beberapa waktu yang lalu Ibu Retno juga diketahui telah datang ke Brussels, Belgia, yang salah satunya juga untuk membahas Palestina. Jadi rupanya Bu Retno ini sepertinya adalah menteri paling produktif di seluruh Indonesia, di seluruh kementerian, karena kemanapun Bu Retno pergi, yang selalu dibahas itu adalah terkait kemanusiaan, selalu dibahasnya itu terkait Palestina dan juga terkait hak-hak bangsa Palestina. Jadi benar-benar teman-teman, kalau misalnya saya jadi ini ajudannya Bu Retno, mungkin saya sudah capek duluan. Tapi Bu Retno nggak pernah kelihatan mengeluh, nggak pernah kelihatan dirinya itu lesu di hadapan kamera. Walaupun memang beberapa kali Bu Retno terlihat sakit tapi tidak pernah dirinya mengeluh, dan ini patut kita apresiasi karena jarang teman-teman kita punya Menteri Luar Negeri seperti ini yang sangat luar biasa sekali kinerjanya, dan mudah-mudahan Bu Retno 5 tahun ke depan juga bisa terus meneruskan perjuangannya walaupun tidak lagi menjadi seorang Menteri Luar Negeri. Ya mungkin itu saja teman-teman informasi kita hari ini. Kita bakal terus update perkembangan terbaru terkait konflik Israel-Palestina dan juga diplomasi Ibu Retno di Norwegia Forum nanti. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.